Dia yang selalu memframing saya, menyerang saya, yang melakukan fitnah buat saya. Jadi saya wajar dong menyerang Imad Tudin alaihil kadzab. Gitu. Saya mau bagaimana juga prinsip saya. Siapapun yang menyerang saya, maka orang itu sampai kakek moyangnya, sampai sohiful riwayatnya akan saya serah. Itu prinsip saya. Sampai detik ini, sampai saat ini, saya tidak pernah ketemu dengan Kiai Iman. Dan saya juga tidak kenal dengan Kiai Iman. Tapi kenapa saya mendukung Kiai Iman? Dan kenapa saya berkomentar, saya menyerang Balawi? Kenapa? Karena bagi saya dan menurut saya, apa yang dilakukan Balawi itu di luar batas. Sudah di luar batas. Kalau memang Anda ada nyali, ya silakan temui saya. Itu ada TikTok saya. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. On cam dong Tengku Kori. Om Cam nih. Tengku Kori. Loh, kecian penasarannya. Enggak lah. Enggak penasaran lah, orang udah kenal, kecuali nggak kenal baru penasaran. Halo, assalamualaikum. Tengku Kori. Salam Papa Putri, Papa Putri, Mbak Putut. Itu saya lihat, saya kan lama nggak membahas itu, tapi bikin konten-konten di Putri Mojopahit TikTok. Kok bisa itu belok arah? Gimana ceritanya? Karena menemukan bahwa tesis Imad itu harus. Dari mana ceritanya? Loh, kok dari mana ceritanya? Pertama ya Mbak Puput, Imaduddin itu menuduh kitab Abnaul Imam itu palsu. Ternyata setelah saya teliti, kitab itu asli. Justru Asli. yang palsu itu As-Sajarah Al-Mubarakah, itu yang pertama. Sebentar. Oke, Kedua, itu asli, tetapi kan runutan ke atasnya tetap terputus. enggak bakal, semua datanya ada Mbak Puput. Iya, emang Tengku Kori punya data yang terputus Punya 550 tahun itu? Punya. Ya udah, debat kalau emang punya. Dan Imad sudah saya beri surat tantangan debat. Imadnya takut. Bukan takut, udah yakin bisa. Ih, keren dong. Buktinya Imad itu udah berani. Oke, nanti tak sampaikan aku yang Oke, ngomong. sampaikan ya. Nanti ini aku potong, aku upload di YouTube. Oke. Iya, tapi sangat disesalkan sekali Tengku Kori terus. Iya, sesal. Sebenarnya gini, enggak masalah. Dalam debat Kalau itu kan gue. begini. Dalam hemat saya ya Tengku Kori ya, boleh Anda berbelok arah, tetapi harus profesional dong. Artinya profesional tuh begini, profesional itu Tengku Kori tidak boleh menyerang hal-hal yang bersifat tidak menghormati. Contoh, saya tahu Tengku Kori berbelok arah ya kan, saya masih panggil Tengku Kori. Nggak memanggil jambal, ngerti jambal enggak? Bahasa Jawa itu jambal tuh nguku, Kori gitu doang gitu maksudnya. Nah, harusnya secara profesional itu harus tetap dengan hormat, karena kan pernah kenal. Urusan ilmu kan bisa ini kita diskusikan, tapi untuk adab kan tetap nomor satu ya. Mbak Puput, yang belum Mbak Puput tahu, ya Mas rombongan Putra Samudra dan Mukimat, dengerin dulu dong. Dia yang selalu memframing saya, menyerang saya, yang melakukan fitnah buat saya. Jadi saya wajar dong menyerang Imad Tudin alaihil kadzab. Gitu. Sebenarnya sih gini Tengku Kori ya, saya itu tidak akan menetralisir sesuatu hal yang tidak menjadi iya. Kalau iya ya iya, tidak ya tidak. Namanya adab, mau apapun alasannya, ya kita itu tetap harus dengan cara yang baik. Adab itu nomor Ya, satu. cara yang baik Mbak, bukan cara yang baik ngajak diskusi ilmiah. Tetapi itu Enggak, itu jejak digital kan saya lihat. dong, kasih aku kesempatan bicara dong saya. Iya, Tengku Kori tak turunkan habis ini, tenang aja sebentar dikit. Tenang, jangan panik. Iya, enggak panik saya. Saya aman, tenang.
Gimana? Puput, dengerin ya. Jadi yang roasting saya itu yang paling itu Mukimat, termasuk majikan mutu. Namanya Kiai Haji Imaduddin, namanya Imaduddin Isman bukan Mukimat, diralat. Ayo yang benar. Bukan Mukimat, itu kan pengikut Imat maksudnya. Oh iya, tapi kalau pengikutnya Kiai Imad berarti bukan berarti terus Tengku Kori menyerang Kiai Imad dong, nggak boleh Loh, dong. kan nggak jauh aku dari Imat. Jadi Iya, jadi cara-cara penyampaiannya itu tetap kalau memang yang nyerang pengikutnya ya udah lawan pengikutnya dong. Ngapain sudah, menyerang tapi Kiai Imadnya? pengikutnya menyerang pribadi saya nggak bisa, orang pengikutnya itu pakai akun-akun hoax. Ya udah resiko itu, resiko Ya, nggak bermedia bisa. sosial. Resikonya Imat juga harus kena dong. Yo itu namanya gini loh. Kalau kalau Tengku Kori itu menyerangnya ke Kiai Imad berarti Tengku Kori tidak bisa menghadapi apa itu pengikutnya Kiai Imad, lemah berarti kan? Bisa, karena gini loh, serangannya itu kan ke pribadi saya. Ya Ya itu oke, pengikutnya ke pribadi Tengku Kori kan bukan Kiai Imad. Kenapa ke Tengku Kori menyerangnya ke Kiai Imad? Gak boleh dong. Gak boleh menyerang Kiai Imad karena bukan Kiai Imad yang menyerang. Kiai Imad, ya, Kakang Imaduddin alaihil kadzab, dia itu ya mengutus pasukannya untuk menyerang. Tidak, saya nggak bisa, Tengku Kori nggak boleh ngomong begitu. Kan Itu saya hak pun saya. mengenal beliaunya. Bagaimana juga, saya mau bagaimana juga prinsip saya. Siapapun yang menyerang saya, maka orang itu sampai kakek moyangnya, sampai sohiful riwayatnya akan saya serah. Itu prinsip saya. Puput yang cantik. Tapi nyerangnya pengikutnya, bukan Kiai Imad ya. Puput pegang mic-nya yang benar. Lah iya udah bener. Kenapa memang? Pegangnya. Begini, penyanyi itu beda. Penyanyi itu megangnya seenaknya dia sing penting muni. Begini. Kan yang nyerang pengikutnya, ya lawan pengikutnya, bukan Kiai Imad kan? Oh, iya, Tidak sebentar. adil. Aku datang Tidak ke adil sini. kalau Tengku Aku Kori datang ke sini. menyerang pengikutnya. Mbak Puput, aku datang ke sini sudah lama kita tidak bersua. Iya, tapi saya tahu, saya mau lawan itu Tengku Kori kan. Gak boleh seperti itu karena kita kenal, kita pernah makan bersama-sama, ada Kiai Imad, ada Tengku Kori, ada siapa namanya, Kiai Fuad, ada Tubagus Mogi, semuanya ada. Saya. Bukan menyerang sebenarnya, lebih ke ilmu. Iya. Diskusi lah dengan profesional, Iya, tapi jangan semua menyerang kota pribadi, punya nggak boleh. ilmunya. Gimana sih? Gimana? Udahlah Mbak Puput. Nggak usah Jangan bahas. udahlah, enak aja, ini juga tanggung jawab saya. Kamu Gimana? tanggung jawab apa? Emang kamu jatuh cinta sama Bapak Botak? Ya enggak lah, bukan saya jatuh cinta itu. Kita bicara itu tentang kebenaran, Iya, tentang kebenaran mana? Bapak Botak nggak punya kebenaran. adab. You know adab. Ya, saya nggak bicara adab. Loh harus setinggi-tingginya ilmu, tapi kalau adab zong itu nggak ada artinya Tengku Kori, ngerti nggak? Oh nggak ada, nggak ada gunanya. Orang mau tinggi ilmunya kalau adabnya nggak ada. Cara memanggil, gini aja deh, Tengku Kori sebentar, saya yang ngomong, dengar, ya. Tengku Kori saya bilang begini, namanya saya manggil Tengku Kori kan, taruhlah bukan Tengku, saya panggil Mas, Abang misalnya. Terus karena saya memanggil seperti itu karena Tengku Kori lebih tua daripada saya, iya kan? Ya. Nah terus tiba-tiba misalnya Tengku Kori tak panggil aja tiap hari. Apa Kori? Mau apa lo Kori? Lama-lama naik pitam juga itu Tengku Kori pasti. Karena oh iya pasti, jangan bilang enggak. Karena apa? Om saya itu udah biasa dengan panggilan Om Rajat saya itu. Oke ya, nanti aku di YouTube saya akan melawan Tengku Kori dengan panggilan Kori. Awas kalau nyerang saya, oke? Loh, saya akan serang kamu kalau kamu Lah, ya iya berarti kan tetap kan nggak mau kan, nggak boleh seperti itu. Sumpah ya, menurut saya Kori ini memang tidak ada adab. Mungkin manusia tidak beradab dia ini. Dia melakukan live dengan perempuan ya, dengan gaya perempuan. Itu sama saja menghina. Ya, menghina perempuan. Atau memang dia ini, jiwa dia ini perempuan. Mulut dia ini perempuan. Ngondek-ngondek seperti itu. Wajar saja, tidak ada pendirian dan teguh hati.
Dan saya juga alhamdulillah, Kiai Kori berbalik ke Balawi dan menyerang Kiai Iman. Kenapa? Karena selama Kori berada di sisi Kiai Iman, bisa jadi Kiai Iman, tesis Kiai Iman diragukan oleh umat dengan tingkah laku Kori ini. Dan begini ya, untuk teman-teman ya, tolong sampaikan dengan Kori, atau mungkin Kori akan melihat video ini ya. Sampai detik ini, sampai saat ini, saya tidak pernah ketemu dengan Kiai Iman. Dan saya juga tidak kenal dengan Kiai Iman. Tapi kenapa saya mendukung Kiai Iman? Dan kenapa saya berkomentar, saya menyerang Balawi? Kenapa? Karena bagi saya dan menurut saya, apa yang dilakukan Balawi itu di luar batas, sudah di luar batas. Makanya saya berkomentar, makanya saya itu berstatement dan menyuruhkan agar saudara saya seumat, seagama, agar tidak masuk ke dalam lingkaran Balawi. Karena yang saya nilai, apa yang dilakukan Balawi itu sesat, di luar jalan ajaran agama Islam. Dari situ saya itu berusaha untuk mengingatkan saudara saya, seiman saya, agar mereka tidak sesat. Dan apa yang dituduhkan oleh Kori ini tidak masuk akal. Banyak orang yang menyerang Balawi, menyerang ceramah-ceramah yang khurafat para Balawi, itu belum tentu kenal sama Kiai Iman. Tapi menurut mereka mungkin apa yang dilakukan Balawi itu memang sangat tidak dimasuk akal. Dan juga ya, Kori ini bukan masalah tesis Kiai Iman itu palsu, bukan. Dia ini keluar dari lingkaran Kiai Iman karena merasa cemburu. Di saat itu ya, dia itu mau membuat buku. Tapi tidak jadi-jadi karena bukunya ngawur. Apa yang di dalam buku itu tidak masuk akal dan berantakan, makanya tidak terbit. Kori ini juga di dalam PWI, dia itu melakukan penipuan ya, kasarnya penipuan. Ada orang ya, mau beli buku dia, uangnya selesai, bukunya tidak bisa terbit, tapi uangnya tidak dikembalikan. Itu banyak, dan bukan sedikit korbannya. Dan dia juga sering melakukan pemerasan terhadap anggota PWI. Dan itu diungkap oleh anggota PWI juga. Jadi menurut saya ya, apa yang disampaikan oleh Kori ini, kita tidak perlu percaya. Apalagi yakin apa yang dia bilang itu benar. Lihat aja tingkah laku dia. Ngomong dengan perempuan, dengan gaya perempuan, dan ngomong dengan udah terliwat batas dia itu ngomong. Apa yang dia sampaikan, apa cara dia berbicara itu goda rayu dia itu kayak orang tidak pernah dibelai. Lihat aja teman-teman, bagaimana ekspresi dia, tingkah dia. Astaga. Tapi alhamdulillah dia itu sudah keluar dari barisan Kiai Iman. Kalau dia masih tetap di barisan Kiai Iman, udah selesai. Malah umat Islam, saudara kita, itu tidak percaya dengan Kiai Iman. Karena ada manusia. Karena ada satu manusia yang ngomongnya itu tidak ada adab. Tidak beradab. Kalau Kori mau nyerang saya, silakan. Saya siap tunggu. Silakan Kori. Biar perlu temui saya. Anda kan mau cari panggung. Anda itu mau cari panggung. Bukan Anda itu meluruskan atau membenarkan apa yang sudah terjadi. Anda itu bukan mau membenarkan yang salah. Anda itu cuma cari panggung. Kalau memang Anda ada nyali, ya silakan temui saya. Itu ada TikTok saya.
Jadi untuk teman-teman ya, menurut saya ya kita anggap Kori ini manusia yang tidak beradab dan manusia yang memang otak dia itu di luar jangkauan manusia lain itu. Di luar jangkauan otak manusia normal. Teman-teman lihat dia melakukan live itu ditonton oleh banyak orang loh. Dan apa yang dia bilang, apa dia tingkah laku dia di live itu kan, itu sangat tidak mencerminkan orang yang paham agama. Dengan gaya ngondek dia, dengan rayu dia. Hah? Oke teman-teman, saya jujur aja emosi ngelihat live dia itu. Kalau mungkin di daerah saya itu atau ya saudara saya digituin. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja. Untuk teman-teman, semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.